5341. Meskipun lautan darah sangat jahat, auranya sangat terkendali. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang yang mengendalikannya sangat terampil. Di seluruh Dawn Squad, satu-satunya yang mengolah prinsip darah adalah Blood Crow, jadi Blood Sea secara alami diaktifkan olehnya. Sejak Blood Crow bergabung dengan Dawn Squad, ini adalah pertama kalinya semua orang bekerja sama dengannya untuk melawan musuh, jadi cukup mengejutkan bahwa dia tiba-tiba menciptakan lautan darah seperti itu. Meskipun agak tidak menyenangkan, itu sangat efektif. Paling tidak, Tuan Feodal dan selusin Master Klan Tinta Hitam yang terperangkap di Laut Darah tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Bai Yi tidak lagi memperhatikan hal ini dan malah menembakkan beberapa anak panah di tangannya, menyebabkan beberapa Master Klan Tinta Hitam peringkat tinggi yang belum bereaksi jatuh. Saat dia bergerak, Shen Ao dan yang lainnya juga bergerak. Tanpa menggunakan teknik rahasia atau artefak mereka semua bergegas menuju Klan Tinta Hitam. Di dalam sarang tinta, sosok Yang Kai berkedip saat dia langsung tiba di area tengah. Saat ini, dia sangat akrab dengan struktur internal sarang tinta dan tahu di mana titik-titik vitalnya. Menyapu matanya ke sekeliling, dia melihat bahwa area tengah kosong dan tidak ada yang menjaganya, jadi dia menghela nafas lega. Dia benar-benar takut akan ada Tuan Feodal yang mengawasi area pusat. Jika benar-benar ada kebetulan seperti itu, dengan seorang Tuan Feodal mengawasi area pusat, jika ada gangguan di luar, berita itu kemungkinan besar akan dikirim. Untungnya, situasinya tidak terlalu buruk. Memikirkannya, tugas utama sarang tinta tingkat Tuan Feodal yang didirikan di pinggiran kota raja adalah untuk menghasilkan kekuatan tinta dan mengkonsolidasikan perluasan garis pertahanan. Tuan Feodal sarang tinta pasti bekerja keras di kolam tinta, jadi apa gunanya menjaga area pusat? Mungkinkah mereka ingin memasuki sarang tinta untuk mengobrol dengan Tuan Feodal lainnya? Tanpa ragu-ragu, Yang Kai melanjutkan lebih dalam ke gua, langsung menyelam ke lokasi Ingpon. Sekarang, dia melihat Tuan Feodal, tidak hanya Tuan Feodal, tetapi juga anggota Klan Tinta Hitam tingkat tinggi. Di depan kolam tinta yang bergolak, Master Klan Tinta Hitam peringkat tinggi memegang cincin luar angkasa di tangannya dan terus-menerus menuangkan berbagai sumber daya ke dalamnya untuk disempurnakan. Tuan Feodal duduk di dekat kolam tinta, kesadarannya terkait dengan sarang tinta, tidak bergerak satu inci pun. Ras manusia telah melakukan banyak penelitian di sarang tinta, dan Yang Kai telah ditempatkan di sarang tinta tingkat tuan wilayah di luar Great Evolution Pass selama bertahun-tahun, mempelajari berbagai efek sarang tinta. Oleh karena itu, hanya dengan pandangan sekilas, Yang Kai dapat mengetahui bahwa Tuan Feodal ini mengendalikan pasukan tinta sarang tinta. Dalam keadaan normal, ketika sumber daya dilemparkan ke dalam kolam tinta, energi yang diubahnya dapat memiliki dua kegunaan. Salah satunya adalah untuk menginkubasi klan tinta hitam sementara yang lain adalah untuk melahirkan pasukan tinta. Ini adalah sesuatu yang perlu dikendalikan. Tugas sarang tinta tingkat Tuan Feodal ini saat ini adalah untuk mengatur garis pertahanan, jadi satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah mendapatkan kekuatan tinta. Saat Yang Kai menerobos masuk, Master Klan Tinta Hitam tingkat tinggi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, sementara Tuan Feodal tiba-tiba mendongak. Dia segera melihat senyum Yang Kai. "Kamu." Tuan Feodal terkejut, tetapi sebelum dia bisa bangun, Master Klan Tinta Hitam peringkat tinggi di sebelah kolam tinta meledak menjadi debu. Detik berikutnya, kekuatan misterius melonjak, menyebabkan pikirannya mandek dan sosoknya membeku. Sebuah tombak menusuk kepalanya dan menghancurkannya. Menyingkirkan tombak naga Asure, Yang Kai menghela nafas lega. Dalam sekejap mata, dia sudah menguasai sarang tinta ini. Meskipun kelihatannya sederhana, jika itu adalah ordo ketujuh lainnya, itu tidak mungkin. Untuk serangan yang membunuh Tuan Feodal, Yang Kai secara bersamaan mengaktifkan prinsip ruang dan waktunya. Di bawah prinsip waktu, pikiran Tuan Feodal ini menjadi lamban. Di bawah prinsip luar angkasa, tubuh lawannya menjadi kaku, bagaimana dia bisa menghindari pukulan tombaknya yang fatal. Menyapu Divine Sense-nya, Yang Kai mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi klan tinta hitam di sarang tinta, dan tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan sarang tinta. Melihat sekeliling, semua anggota klan tinta hitam di luar telah mati, hanya menyisakan lautan darah. Melihat sekeliling, Yang Kai sedikit mengernyit. "Bantu aku." Suara Blood Crow terdengar di samping telinganya saat lautan darah terbelah untuk mengungkapkan sebuah jalan. Yang Kai melintas di dalam dan mengikuti arah aliran darah. Segera, dia melihat Tuan Feodal terbungkus lautan darah. Pada saat ini, Tuan Feodal dengan gila-gilaan mengaktifkan teknik rahasianya untuk menyerang lautan darah di sekitarnya. Kekuatan tintanya melonjak dengan hebat. Kekuatan Tuan Feodal ini tidak lemah, dan dengan kekuatan gagak darah, tidak akan sulit untuk menghadapinya sendirian.
tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda terlalu lama, jadi dia mengirim transmisi suara ke Yang Kai meminta bantuannya. Yang Kai mengangkat Azure Dragon Spear-nya dan menusukkannya ke arah Tuan Feodal. Ketajaman tombak menembus penghalang ruang dan menembus Tuan Feodal yang tak berdaya. Saat dia menarik tombaknya, darah tinta melonjak. Gagak darah terkekeh. Kulit Yang Kai berubah dan dia dengan cepat mundur. Ketika dia menarik diri dari lautan darah menggeliat dan berubah kembali menjadi sosok gagak darah, tetapi banyak klan tinta hitam yang sebelumnya dia tutupi telah menghilang. Bloodcrow, di sisi lain, memiliki ekspresi puas di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa. Bai Yi dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Ekspresi Yang Kai menjadi lebih serius saat dia memerintahkan, kemasi dan cepat masuk. Pada saat yang sama, Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih leher Bloodcrow, menyeretnya ke Ignis. Di dalam sarang tinta, ruangnya tidak kecil, jadi Yang Kai menemukan tempat yang relatif kosong dan melepaskan Breaking Dawn. Membawa Bloodcrow, dia melesat ke geladak. Bloodcrow berjuang sejenak tetapi tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Yang Kai. Wajahnya segera menjadi jelek saat dia berteriak, "Lepaskan." Tidak peduli apa, dia masih senior yang tua, jadi bagaimana dia bisa membiarkan seorang junior meraih lehernya? "Kamu mencari kematian." Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Bloodcrow tersenyum malas, "Menurutmu apa yang aku lakukan?" Saat dia berbicara, Bai Yi dan yang lainnya juga bergegas dan berdiri di geladak, menatap Bloodcrow dalam diam. Tampaknya merasakan sikap semua orang, Bloodcrow tertawa kecil, "Apa? Makan beberapa klan tinta hitam membuatmu merasa jijik?" Sen Ao mengerutkan kening, "Kakak gagak, kami tidak memiliki niat seperti itu, tapi..." Tidak perlu menjelaskan. Yang Kai memelototi Bloodcrow, "Aku tahu kamu mengolah kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar dan dapat memperbaiki esensi darah untuk meningkatkan kekuatanmu, tetapi apa itu klan tinta hitam? Anda telah berada di medan perang tinta selama bertahun-tahun, saya rasa Anda tidak perlu saya mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda memurnikan esensi darah klan tinta hitam, bisakah Anda memakannya?" Petik 2. Bloodcrow menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika saya tidak bisa memakannya, apa yang harus saya saring?" Ekspresi Yang Kai berubah, ini bukan pertama kalinya. Bloodcrow tertawa kecil, dan ada sedikit tinta di antara alisnya. Klan tinta hitam memiliki esensi darah yang dapat disempurnakan, tetapi tubuh klan tinta hitam dipenuhi dengan kekuatan tinta. Saat menyempurnakan esensi darah, itu juga setara dengan terkontaminasi oleh kekuatan tinta. Di medan perang, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan seseorang berubah menjadi murid tinta hitam. Bloodcrow dengan ringan berkata, "Jangan bicara padaku tentang dao besar. Raja ini hidup demi kekuatan yang lebih besar, jika tidak raja ini tidak akan mati saat itu." Kitab suci bersinar darah yang tak dapat dipadamkan evolusi hebat adalah teknik yang menakjubkan, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Memperbaiki esensi darah klan tinta hitam bukanlah masalah, dan untuk kekuatan tinta, secara alami ada cara untuk menyelesaikannya sekarang. Petik 2. Metode yang dia maksud tidak lain adalah cahaya pemurnian. Belum lagi Yang Kai berada tepat di sebelahnya, jika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia secara alami akan dapat memurnikan kekuatan tinta di tubuhnya. Bahkan tanpa Yang Kai, cahaya pemurnian dari Ink Expelling Battleships masih bisa digunakan olehnya. Ini bukan pertama kalinya dia memurnikan esensi darah klan tinta hitam. Dia telah melakukannya berkali-kali di medan perang, setiap kali menemukan kesempatan untuk mengaktifkan Universe Escape Law dan kembali ke Expelling Black Ink Battleship. Yang Kai bertanya dengan serius, "Apakah kamu yakin tidak ada masalah?" Meskipun cahaya pemurnian dapat memurnikan dan membubarkan kekuatan tinta, itu hanya efektif melawan murid tinta hitam yang berada dalam keadaan pasif transformasi tinta. Adapun Bloodcrow, dia telah mengambil inisiatif untuk memperbaikinya, jadi Yang Kai benar-benar tidak bisa memastikan apakah ada kekuatan tinta yang tersembunyi di kedalaman kekuatannya. Tidak ada masalah untuk saat ini. Bloodcrow perlahan menggelengkan kepalanya, "Jika memang ada masalah, bunuh saja aku." Yang Kai menatapnya dalam-dalam, "Ketika saatnya tiba, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika itu benar-benar mencapai titik di mana bahkan cahaya pemurnian tidak bisa menyelamatkannya, dia hanya bisa membunuhnya." Ini adalah jalan yang dipilih Bloodcrow, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Bloodcrow memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia berjalan di sekitar Yang Kai dan memasuki kabin. Saat ini, di seluruh Great Evolution Army, selain Breaking Dawn, hanya 4 Expelling Black Ink Battleships yang memiliki cahaya pemurnian di seluruh pasukan.
Jika Blood Crow ingin dengan aman memperbaiki esensi darah klan tinta hitam, itu harus berada di lingkungan yang diselimuti cahaya pemurnian. Melihatnya pergi, Yang Kai diam-diam menghela nafas. Sebelumnya, dia juga memikirkan masalah ini. Dalam kehidupan ini, Blood Crow telah bereinkarnasi dan mengolah kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar. Ini adalah teknik yang menakjubkan dan juga yang jahat. Jika seseorang ingin meningkatkan kekuatan mereka, mereka hanya bisa mengandalkan teknik kultivasi mereka sendiri untuk berkembang sangat lambat dan melahapnya. Melahap dan memurnikan esensi darah orang lain adalah rute kultivasi terbaik untuk kitab suci penerangan darah. Namun, di medan pertempuran tinta ini, apakah itu musuh klan tinta hitam atau murid tinta hitam, keduanya memiliki kekuatan tinta dalam jumlah besar di tubuh mereka, jadi menyempurnakan esensi darah mereka cukup berisiko. Dia mengira Blood Crow tidak akan begitu berani, tapi sekarang sepertinya dia meremehkan tekadnya untuk mengejar kekuatan yang lebih besar. Memikirkannya, di era yang mengerikan ini, kultivator mana yang tidak mengejar kekuatan yang lebih besar? Dia seperti ini, orang-orang dari pasukan Fajar seperti ini, dan begitu pula pasukan evolusi hebat. Hanya kekuatan yang lebih kuat yang bisa memainkan peran lebih besar dalam pertempuran dengan klan tinta hitam. Namun, metode Blood Crow untuk meningkatkan kekuatannya agak berbeda dari yang lain. Sekarang insiden Blood Crow telah diselesaikan, dia tidak mungkin memintanya untuk memuntahkan klan tinta hitam, itu tidak seperti makan. Apakah kamu sudah membersihkan bagian luar? Yang Kai bertanya. Sen Ao mengangguk, semuanya sudah dibersihkan, tapi dengan cara ini, akan mudah bagi kita untuk mengekspos diri kita sendiri. Pasti akan ada orang yang menjaga sarang tinta. Ketika Yang Kai menggunakan mata iblis pemusnahannya untuk mengamati, setiap sarang tinta dijaga oleh klan tinta hitam. Tempat ini benar-benar kosong. Jika klan tinta hitam lewat, mereka pasti akan curiga. Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyamar? Sen Ao bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika klan tinta hitam benar-benar datang untuk menyelidiki, menyamarkan diri tidak akan ada gunanya. Apalagi itu tidak akan lama. Paling lama setengah bulan dari sekarang, Great Evolution Pass akan tiba. Kita hanya perlu bertahan sampai Great Evolution tiba. Petik 2. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan selama setengah bulan. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah dengan cepat menjatuhkan dua sarang tinta lainnya di dekatnya. Sebelumnya, dia telah mengamati dari pinggiran garis pertahanan klan tinta hitam bahwa selama dia bisa mengalahkan 3 sarang tinta yang berdekatan ini, sebuah lubang akan muncul di garis pertahanan mereka. Jika Great Evolution Pass sedikit menyamar dan masuk melalui celah ini, mereka bisa sepenuhnya menghindari mata dan telinga klan tinta hitam dan langsung bergegas ke kota raja untuk menangkap mereka yang lengah. Sebelumnya, mereka telah meminjam kapal terbang klan tinta hitam untuk meluncurkan serangan mendadak, jadi semuanya berjalan lancar. Yang Kai siap menggunakan metode yang sama untuk menangkap 2 sarang tinta lainnya. 5342. Masih ada sekitar setengah bulan sebelum Great Evolution Pass tiba, jadi masih ada waktu, jadi Yang Kai tidak terburu-buru untuk menyerang 2 Ignes di dekatnya. Yang lebih membuatnya penasaran adalah apakah garis pertahanan klan tinta hitam benar-benar seefektif yang mereka kira. Dengan sarang tinta di tangan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk memverifikasinya. Tanpa penundaan, Yang Kai segera tiba di ruangan tempat kolam tinta berada dan membuka pintu ke alam semesta kecilnya, memungkinkan sarang tinta menelan kekuatan dunia alam semesta kecilnya dan menggunakannya sebagai jembatan untuk terhubung dengan sarang tinta. Pada awalnya, tidak ada yang luar biasa, tetapi ketika Yang Kai membenamkan pikirannya dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, dia menemukan bahwa kesadarannya tampaknya telah berkembang. Sarang tinta tidak hanya menjadi bagian dari dirinya, tetapi bahkan kekosongan di sekitarnya telah menjadi bagian dari dirinya. Area di mana kesadaran seseorang dapat menyebar adalah area yang dicakup oleh kekuatan tinta sarang tinta. Semakin jauh, persepsi seseorang akan semakin kabur. Namun, jika ada benda asing yang mengganggu, mereka akan dapat mendeteksinya. Benar saja, garis pertahanan yang dibentuk oleh Ing Force memiliki efek peringatan. Ini juga alasan mengapa pihak lain dengan cepat mengirim orang untuk menyelidiki 2 kali sebelumnya mereka memasuki jangkauan sarang tinta. Meskipun Great Evolution Pass telah merebut sarang tinta tingkat penguasa wilayah dan telah melakukan banyak penelitian selama bertahun-tahun, mereka benar-benar tidak tahu bahwa itu memiliki efek seperti itu. Bukan karena orang-orang yang mempelajari sarang tinta ceroboh, hanya saja sarang tinta di tangan ras manusia memiliki semua energinya yang digunakan untuk menginkubasi sarang tinta, jadi siapa yang akan melahirkan kekuatan tinta tanpa alasan? Untuk ras manusia, kekuatan tinta bukanlah sesuatu yang baik.
Bahkan sarang tinta tingkat tuan feodal di alam semesta kecil Yang Kai hanya menetas klan tinta hitam dan tidak melahirkan kekuatan tinta apapun. Karena itu, dia secara alami tidak menemukan efek dari sarang tinta. Setelah hati-hati memeriksanya sejenak dan memastikan dia tidak melewatkan apapun, Yang Kai santai. Dari kelihatannya, garis pertahanan klan tinta hitam pertama kali digunakan sebagai peringatan, jadi begitu manusia masuk, mereka akan menjadi yang pertama tahu, dan kedua, itu akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi klan tinta hitam untuk bertarung. Selama beberapa tahun terakhir, sarang tinta tingkat tuan feodal terus-menerus menghasilkan kekuatan tinta, menyelimuti ruang terdekat kota raja dan mempersulit kultivator manusia untuk memasuki tempat ini. Ini adalah strategi klan tinta hitam untuk melindungi diri mereka sendiri. Sejalan dengan itu, jika peringatan Ignis hanya efektif sejauh ini, maka rencana sebelumnya akan berhasil. Jika dia bisa menangkap sarang tinta di dekatnya, maka sebuah lubang akan muncul di garis pertahanan klan tinta hitam. Pada saat itu, Great Evolution Pass akan dapat menembus garis pertahanan klan tinta hitam dan langsung menyerang kota raja. Klan tinta hitam mungkin tidak akan mengira bahwa jalur gunung ras manusia bisa dijelajahi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lintasan gunung ras manusia telah ada selamanya. Meskipun mereka kokoh, mereka hanya bisa digunakan untuk pertahanan. Tidak ada yang pernah menggunakan mereka untuk menyerang. Sekarang mereka telah mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka pasti akan mampu menangkap Black Ink Clan yang lengah, dan dengan Great Evolution Pass sebagai penghalang, pengaruh Ink Force pada tentara ras manusia akan sangat berkurang. Jika mereka benar-benar tidak dapat menahan korosi dari kekuatan tinta, para prajurit akan dapat kembali ke Great Evolution Pass untuk beristirahat. Tidak seperti sebelumnya, di mana mereka hanya bisa mengandalkan satu kapal perang demi satu. Ada risiko battleship dihancurkan, tetapi jika klan tinta hitam ingin menghancurkan Great Evolution Pass, itu akan sangat sulit. Suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar dan Yang Kai menoleh untuk melihat. Sen Ao buru-buru masuk dan menatap Yang Kai dengan ekspresi serius. Pemimpin tim, Bai Yi mengatakan bahwa klan tinta hitam telah tiba. Berapa banyak? Yang Kai bertanya. Ini sangat tidak terduga. Dia baru saja menjatuhkan sarang tinta, jadi bagaimana mungkin klan tinta hitam datang ke sini? Apakah sarang tinta terdekat memperhatikan gangguan itu dan datang untuk menyelidiki? Namun, seharusnya tidak demikian. Baru saja, kelompok Dawn Squad telah bertindak cepat, menekan fluktuasi kekuatan mereka dengan sekuat tenaga. Sarang tinta di dekatnya tidak dekat dengan mereka, dan ada juga sejumlah besar kekuatan tinta di antara mereka. Berbicara secara logis, seharusnya tidak mungkin sarang tinta terdekat untuk mendeteksi mereka. Aku tidak tahu. Sen Ao menggelengkan kepalanya. Yang Kai bergegas keluar dan segera tiba di luar. Ordo ketujuh Dawn Squad semuanya hadir, semuanya menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi di pintu masuk sarang tinta. Melihatnya tiba, Bai Yi melambai padanya dan menunjuk ke arah tertentu. Yang Kai memusatkan perhatiannya dan melihat bahwa di bawah mata iblis pemusnahan, klan tinta hitam memang terbang ke arah mereka. Sendiri, di tempat seperti ini di mana tim kecil sering berpindah-pindah, cukup aneh bagi seorang anggota klan tinta hitam untuk bertindak seperti ini. Dilihat dari auranya, itu pastilah tuan feodal, dan menilai dari rutenya, targetnya jelas adalah sarang tinta. Masalah, awalnya, dia ingin dengan cepat menyingkirkan dua sarang tinta di dekatnya untuk mempersiapkan serangan Great Evolution Pass, tetapi siapa yang mengira bahwa peristiwa tak terduga seperti itu akan terjadi. Namun, karena mereka telah menyerahkan diri ke pintunya, dia hanya bisa membunuh mereka. Sisi sarang tinta memiliki kelemahan besar. Klan tinta hitam di sini telah sepenuhnya dimusnahkan, dan tidak ada seorang pun yang menjaga pintu masuk. Jika pihak lain sedikit curiga, kemungkinan mereka akan menemukan sesuatu. Tapi sekarang, Dawn Squad tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi situasi ini, dia tidak bisa membiarkan Sen Ao dan yang lainnya menyamar. Perbedaan aura mereka terlalu besar, dan fisik mereka tidak cocok. Klan tinta hitam memiliki banyak bentuk humanoid, dan meskipun ukurannya mirip dengan manusia, kebanyakan dari mereka tinggi dan mengesankan, dengan bentuk yang aneh. Semua orang menahan napas. Tuan feodal klan tinta hitam dengan cepat mendekat. Apa yang membuat semua orang menghela nafas lega adalah bahwa pihak lain tampaknya tidak menyangka sarang tinta akan dihancurkan oleh ras manusia. Sepanjang jalan, mereka tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Segera, mereka tiba di depan sarang tinta. Tuan feodal memeriksanya sejenak sebelum tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Bogao, mengapa tidak ada yang menjaga tempat ini? Kemana klanmu pergi? Petik 2. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menyadari bahwa tuan feodal yang baru saja dia bunuh bernama Bogao.
Apalagi orang ini sepertinya mengenalnya. Sekarang, dia agak penasaran dengan tujuan kunjungan pihak lain. Dengan pikiran, Yang Kai menjawab dengan suara serak, garis pertahanan telah sering disentuh, dan orang-orang di sini semuanya pergi untuk menyelidiki. Tuan saat ini terjerat dengan sarang tinta, jadi tidak nyaman untuk masuk. Petik 2. Dia tidak bisa menyamar sebagai Bogao, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi bawahannya. Agaknya, pihak lain tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Seperti yang diharapkan, pihak lain tidak curiga dan hanya berjalan menuju sarang tinta. Namun, saat dia mengambil langkah ke depan, sosok lawannya tiba-tiba mundur. Yang Kai menggertakkan giginya dan mengutuk. Tuan feodal ini benar-benar berbahaya. Mungkin dia benar-benar belum menemukan apapun sebelumnya, tetapi jawabannya yakin ada sesuatu yang tidak beres, atau mungkin situasi di sini telah memperingatkannya, jadi dia berpura-pura bergerak maju sambil benar-benar mundur. Kali ini, Yang Kai tertangkap basah. Untungnya, reaksi Yang Kai sangat cepat, dan dengan bantuan prinsip luar angkasa, sosok Yang Kai berkedip saat dia menerkam ke arah lawannya. Pada saat berikutnya, Tuan feodal yang hendak mundur tiba-tiba membeku ketika tinju Yang Kai mendarat di kepalanya, melepaskan sejumlah besar kekuatan dunia, menyebabkan lawannya merasa pusing. Namun, ini bukan akhir. Yang Kai dengan kuat mengunci lawannya dan mulai membombardirnya. Tuan feodal merasa sangat sedih. Tidak peduli apa, dia masih seorang master tingkat Tuan feodal, tapi sekarang dia dipukuli sampai ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Setiap kali dia memanggil beberapa kekuatan, itu akan dibubarkan oleh serangan kekerasan pihak lain. Sesaat kemudian, dia meludahkan seteguk darah dan ekspresinya menjadi putus asa. Yang Kai meraihnya dan dengan sekejap, kembali ke sarang tinta dan melemparkannya ke tanah seperti ikan mati. Sen Ao dan Ning Qizi saling melirik, diam-diam terdiam. Kekuatan ketua tim telah tumbuh lebih kuat. Di alam yang sama, tidak mudah bagi mereka untuk membunuh Tuan feodal, apalagi menangkapnya hidup-hidup, tetapi pihak lain seperti anak kecil di depan ketua tim mereka, tidak mampu melawan. Meskipun mereka terkejut, tangan mereka tidak tinggal diam. Segel dikirim satu demi satu, mengisolasi sarang tinta dari dunia luar. Setelah belasan napas waktu, Tuan feodal klan tinta hitam, yang seperti sepotong daging busuk, perlahan-lahan sadar kembali. Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuka matanya dan melihat beberapa master ras manusia memelototinya. Tuan feodal terkejut. Yang Kai melambaikan tangannya di udara dan memanggil Azure Dragon Spear-nya, menyodorkannya ke mata pihak lain dan dengan arogan bertanya, apakah kamu ingin mati atau hidup? Tuan feodal tidak berani bergerak. Merasakan ketajaman dari Azure Dragon Spear, dia menutup mulutnya. Jika kamu ingin hidup, maka dengarkan aku dengan patuh, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Ekspresi Tuan feodal berubah beberapa kali sebelum dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk menanyakan apapun kepadaku. Dia juga menyadari bahwa pihak lain tidak berniat menyelamatkan nyawanya. Jelas mereka ingin mendapatkan beberapa informasi darinya. Tidak ada koeksistensi antara manusia dan tinta hitam. Jadi bagaimana jika dia bersedia memberitahu mereka beberapa informasi? Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mati. Dia mungkin juga memintanya. Mengatakan demikian, kekuatan tinta di tubuhnya melonjak dan dia mengeluarkan raungan rendah sebelum bergegas menuju Yang Kai. Tombak Yang Kai memakukannya ke tanah, darah hitamnya mengalir, mencibir, mau mati. Tidak begitu mudah. Memutar kepalanya, dia berteriak, Blood Crow. Blood Crow muncul di geladak dan melihat ke bawah. Aku akan menyerahkannya padamu. Anda harus meminta informasi. Saat Yang Kai berbicara, dia menjentikkan tombaknya dan melemparkan Tuan feodal ke arah Blood Crow. Mata Blood Crow berbinar saat sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kabut berdarah yang berguling dan menggeliat ke arah Tuan feodal. Ekspresi ketakutan muncul di mata Tuan feodal klan tinta hitam, yang tidak takut mati. Dia tidak takut mati, jika tidak, sikapnya tidak akan sekeras itu sekarang. Namun, ada perbedaan dalam cara seseorang meninggal. Meskipun dia tidak tahu teknik apa yang dikultivasikan oleh Blood Crow, kemunculan kabut darah ini memberinya perasaan jahat yang sangat tidak nyaman. Ini adalah kekuatan jahat yang tidak kalah dengan Ink Force. Darah terus mengalir tanpa suara. Yang Kai menyingkirkan tombak naga Azure. Sen Ao membungkuk dan berbisik, tidak apa-apa, melakukan ini. Yang Kai mendengus ringan, jika dia bersikeras, apa yang bisa saya lakukan? Daripada membiarkan dia makan di medan perang, lebih baik aku biarkan dia makan sampai kenyang sekarang. Jika tidak ada pilihan lain, saya secara pribadi akan mengambil tindakan. Saat dia berbicara, wajah Yang Kai dipenuhi dengan niat membunuh.
Jika Yayasan Blood Crow dipengaruhi oleh Ink Force, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sesaat kemudian, darah yang menggelinding mengembun dan berubah kembali menjadi bentuk Blood Crow. Tuan feodal klan tinta hitam, terbungkus darah, telah menghilang. Wajah Blood Crow bersinar merah dan energi darahnya hampir tidak bisa ditekan. Setelah menelan lebih dari selusin esensi darah klan tinta hitam, dua di antaranya bahkan tingkat tuan feodal, dia masih bisa bertahan. 5343. Digeladak, Blood Crow dengan santai melemparkan dua cincin luar angkasa ke arah Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan memeriksanya. Cincin luar angkasa ini biasa saja dan tidak memiliki sesuatu yang mencolok, kira-kira setara dengan kekayaan tuan feodal biasa. Di sisi lain, cincin luar angkasa lainnya cukup menarik perhatian. Orang ini, kaya. Cincin luar angkasa kedua dipenuhi dengan semua jenis sumber daya, menyilaukan mata Yang Kai. Meskipun Yang Kai terbiasa melihat adegan besar, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dengan kekayaan tuan feodal ini. Tuan feodal klan tinta hitam yang dia temui sebelumnya tidak sekaya ini. Blood Crow berkata, itu bukan barangnya. Cincin luar angkasa pertama adalah miliknya, dan yang kedua diambil dari sarang tinta. Apa maksudmu? Yang Kai mengangkat kepalanya dan bertanya dengan samar. Blood Crow mengeluarkan sendawa dan menjelaskan, orang ini berasal dari kota raja klan tinta hitam dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya sarang tinta. Mari kita begini. Pinggiran sarang tinta dibagi menjadi beberapa cabang dari tuan feodal klan tinta hitam. Mereka mengirim bawahan mereka untuk menambang sumber daya, dan di antara sumber daya yang dikirim kembali, beberapa di antaranya untuk digunakan sendiri, dituangkan ke dalam Inkpon untuk menciptakan Ink Force untuk memperluas garis pertahanan, sementara sisanya akan tetap ada. Kota raja akan mengirim orang untuk mengumpulkannya secara teratur. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Saat ini, untuk klan tinta hitam, sumber daya sangat penting. Apakah itu memperluas pinggiran garis pertahanan mereka, sarang tinta tingkat tuan wilayah di kota raja, atau bahkan sarang tinta tingkat tuan kerajaan, mereka semua membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Meskipun mereka telah mengumpulkan begitu banyak selama bertahun-tahun, sekarang mereka terjebak di kota raja, mereka harus menemukan cara untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Sumbernya adalah penambangan klan tinta hitam di sekitarnya. Tidak heran klan tinta hitam tiba-tiba datang ke sini, ternyata mereka ada di sini untuk mengumpulkan sumber daya. Melihat penyimpanan cincin luar angkasa kedua orang ini, jelas dia telah pergi ke banyak tempat. Apalagi, Yang Kai bertanya. Blood Crow berkata, ada sekitar 20 atau 30 orang yang bertugas mengumpulkan sumber daya seperti dia, semuanya tersebar ke arah yang berbeda. Anda harus tahu bahwa garis pertahanan klan tinta hitam sangat luas saat ini, dan dalam waktu 1 bulan perjalanan dari kota raja, mereka dikelilingi oleh pasukan tinta, sehingga mereka membutuhkan begitu banyak orang. Tuan wilayah tidak akan melakukan tugas yang begitu membosankan, jadi tuan feodal hanya bisa melakukannya sendiri. Yang Kai sedikit mengangguk mengerti. Selain itu, ini seharusnya bukan satu-satunya alasan, penguasa wilayah juga takut pada leluhur tua Smile. Mereka tidak tahu kapan leluhur tua Smile tiba-tiba muncul, jadi secara alami lebih aman bagi mereka untuk bersembunyi di kota raja. Siapa yang berani keluar dari persembunyian? Jika mereka bertemu dengan leluhur tua Smile, mereka akan mati sia-sia. Menarik, Yang Kai menyeringai, tiba-tiba merasa bahwa dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dia awalnya berencana untuk menggunakan metode sebelumnya untuk menjatuhkan dua sarang tinta di dekatnya, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, akan ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan, dan fakta bahwa dia dapat menjatuhkannya sebelumnya sebagian besar karena keberuntungan. Beberapa kali lagi, dan jika klan tinta hitam cukup waspada, mereka mungkin akan terungkap. Tetapi sekarang setelah dia memperoleh informasi ini, mungkin dia bisa menggunakan metode lain. Berpura-pura menjadi orang-orang yang mengumpulkan persediaan ini seharusnya memiliki efek yang berbeda. Yang Kai menoleh ke Sen Ao dan memerintahkan, kirim pesan ke Cai Fang dan Ma Gao, beritahu mereka untuk tidak menyelinap keluar dan minta ketua tim mereka datang. Juga, cobalah untuk menghubungi Yao Kang Cheng dan minta mereka mundur juga. Ya, Sen Ao dengan cepat mengeluarkan Space Spirit Bat dan mengirim pesan. Memegang cincin luar angkasa di tangannya, Yang Kai membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bai Yi dan yang lainnya melihat matanya melihat sekeliling dan mengerti bahwa dia pasti tidak baik-baik saja, jadi mereka tidak mengganggunya. Segera, Sen Ao mengangkat kepalanya dan berkata, Cai Fang dan Ma Gao telah mengirim kembali pesan. Mereka seharusnya bisa tiba dalam setengah hari, tapi kita tidak bisa menghubungi Yao Kang Cheng. Petik 2.
Yang Kai sedikit mengernyit. Yao Kang Cheng ini cukup berani, tetapi sekarang dia tidak bisa menghubunginya, dia hanya bisa berharap semuanya berjalan lancar. Kalian semua berjaga di luar, aku akan menjaga area komando pusat, perintah Yang Kai sebelum memasuki sarang tinta. Dide, Bloodcrow menggosok perutnya sebelum berbalik dan memasuki kabin lagi. Dia perlu mencerna hasil panennya dengan benar. Melihat ini, semua orang merasa dingin di wajah mereka. Setengah hari kemudian, Yang Kai, yang bertanggung jawab atas sarang tinta, samar-samar merasakan bahwa benda asing telah menembus garis pertahanan sarang tinta dan segera mengirimkan pesan untuk memperingatkan semua orang. Namun, tidak lama kemudian, ada gangguan lain. Yang Kai tahu bahwa itu adalah tim penyu tua dan angin mendalam. Benar saja, sesaat kemudian, sekelompok orang diam-diam menyelinap masuk dari luar. Pemimpinnya tidak lain adalah Cai Fang. Orang ini juga cukup pintar. Dia tahu bahwa kapal perang ras manusia terlalu mencolok di sini, jadi sama seperti Dawn, ketika mereka masuk, dia membawa kapal perang dan anggota di bawah Orde Ketujuh ke alam semesta kecilnya, dengan hanya beberapa Orde Ketujuh yang tiba dengan tenang. Bai Yi, yang menjaga pintu masuk, sudah lama memperhatikan mereka dan membimbing mereka ke sarang tinta. Melihat Yang Kai, Cai Fang tidak bisa menahan perasaan kagum dan dengan cepat menangkupkan tinjunya, saudara Yang, Cai ini mengaku kalah. Tim mereka juga telah berkeliaran di pinggiran selama berhari-hari, bertanya-tanya apakah mereka bisa mengalahkan sarang tinta dan menyelinap ke garis pertahanan klan tinta hitam sebelum bertindak. Namun, masalah ini terlalu sulit. Meskipun tim penyu tua cukup kuat, masih sulit bagi mereka untuk secara diam-diam menjatuhkan sarang tinta. Namun, Dawn Squad telah menyelesaikan tugas ini, jadi pencapaian Yang Kai tidak diragukan lagi merupakan prestasi besar. Dengan kekuatannya yang tak terkalahkan di alam yang sama, dia memiliki cukup ruang untuk menghancurkan Tuan Feodal Klan Tinta Hitam. Saudara Cai terlalu baik, kata Yang Kai, tolong tunggu sebentar, pasukan angin mendalam akan segera tiba. Cai Fang sedikit mengangguk dan memimpin kelompok itu ke sisi Dawn. Setelah memikirkannya sejenak, dia melepaskan anggota timnya. Cai Fang tidak seperti Yang Kai, yang alam semesta kecilnya memiliki fondasi yang kuat. Setelah Cai Fang memasukkan anggota timnya sendiri ke alam semesta kecilnya, alam semesta kecil merasa sedikit membengkak. Jika dia menghadapi musuh dalam pertempuran, dia pasti akan terhalang dan kekuatannya akan turun drastis. Tidak lama kemudian, pasukan angin mendalam juga tiba. Cai Fang, Ma Gao, dan semua orang berkumpul bersama kecuali pasukan serigala salju. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Yao Kang Cheng telah memimpin timnya ke garis pertahanan klan tinta hitam. Dalam hati, mereka agak khawatir. Meskipun tidak ada sarang tinta di dalam garis pertahanan dan mungkin lebih aman, selalu ada resiko. Jika mereka benar-benar bertemu dengan klan tinta hitam, situasi mereka akan menjadi berbahaya. Namun, sekarang mereka tidak dapat menghubungi pasukan serigala salju, mereka tidak punya pilihan. Tanpa terlalu memikirkannya, Cai Fang berkata, saudara Yang, saran apa yang Anda miliki untuk memanggil kami ke sini? Yang Kai tersenyum dan berkata, saya tidak berani menasihati Anda, tetapi saya butuh bantuan Anda. Ma Gao mengangguk dan berkata, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, saudara Yang, jangan ragu untuk berbicara. Sekarang kita sedang mencari informasi, kita secara alami harus saling membantu. Petik 2. Kalau begitu aku akan memotong untuk mengejar. Seperti ini, saya telah mengamati dari luar bahwa meskipun klan tinta hitam saat ini menggunakan semua kekuatan mereka untuk membangun garis pertahanan yang terbentuk dari angkatan tinta, karena telah berkembang terlalu banyak, garis pertahanan tidak terlalu ketat. Selama kita bisa mengalahkan 3 sarang tinta yang berdekatan dan menyembunyikan diri kita dari mata dan telinga klan tinta hitam, Great Evolution Pass akan memiliki kesempatan untuk diam-diam memasuki garis pertahanan klan tinta hitam dan bergegas menuju kota raja. Petik 2. Saat dia berbicara, Yang Kai menghentakkan kakinya, ini yang pertama, dan 2 lainnya harus diturunkan, tetapi pasukan Fajar saya harus tetap di sini jika ada yang tidak beres. Jika kami ingin menjatuhkan 2 lainnya, kami membutuhkan bantuan Anda. Petik 2. Ma Gao dan Cai Fang saling melirik sebelum mengangguk. Ma Gao berkata, karena saudara yang telah memanggil kita ke sini, pasti dia memiliki beberapa petunjuk, kan? Bagaimana Anda ingin kami bekerja sama? Petik 2. Yang Kai berkata, saya punya beberapa ide. Awalnya, saya berencana untuk menggunakan trik lama yang sama, tetapi sekarang saya memiliki ide yang lebih baik. Sebelumnya, Tuan Feodal Klan Tinta Hitam datang ke sini. Segera, dia menjelaskan apa yang terjadi pada Tuan Feodal Klan Tinta Hitam. Ma Gao mengangkat alisnya, mengumpulkan perbekalan. Titik. Meskipun Cai Fang kasar,
Pikirannya tajam dan dia tiba-tiba mengerti, saudara yang ingin menyamar sebagai orang yang mengumpulkan persediaan dan mendekati kedua sarang tinta itu. Yang Kai mengangguk, daripada menyelinap dan membuat orang waspada, akan lebih baik untuk bertindak secara terbuka. Itu benar, aku yakin klan tinta hitam tidak akan mengira bahwa orang yang mendekati mereka secara terang-terangan akan memiliki niat buruk terhadap mereka. Ma Gao setuju, namun, saudara Yang, masalah ini agak sulit untuk ditangani. Menurut apa yang Anda katakan, orang yang mengumpulkan persediaan adalah Tuan Feodal klan tinta hitam. Jika Anda menyamar, Anda paling banyak akan menjadi murid tinta hitam, membuat orang lain waspada. Petik 2. Yang Kai telah menyamar sebagai murid tinta hitam lebih dari sekali, tidak ada orang lain yang bisa menyamar. Karena mereka tidak memiliki Ink Force, Yang Kai berbeda. Alam semesta kecilnya bahkan memiliki sarang tinta, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan tinta. Yang Kai tersenyum dan berkata, ada 20 atau 30 orang yang mengumpulkan perbekalan, dan mereka belum tentu semua Tuan Feodal. Jika klan tinta hitam benar-benar bertanya, saya punya alasan. Selama saya memiliki kesempatan untuk mendekati Tuan Feodal yang mengawasi sarang tinta, semuanya akan setengah jadi. Petik 2. Untuk Yang Kai, satu-satunya masalah adalah bagaimana mendekati sarang tinta. Selama dia bisa mendekati sarang tinta, yang lainnya akan mudah. Ketika dia memimpin timnya di sini, dia tidak memperhatikan klan tinta hitam di sekitarnya dan malah bergegas ke sarang tinta. Dia takut Tuan Feodal akan menyebarkan berita itu. Untungnya, pihak lain agak santai, mungkin tidak mengharapkan ras manusia begitu berani untuk langsung menyerang. Namun, untuk dua sarang tinta berikutnya, dia tidak bisa menaruh harapannya pada kecerobohan orang lain, jadi lebih baik mencoba mengendalikan situasi. Namun, di setiap sarang tinta, kekuatan klan tinta hitam tidak lemah, jadi tidak mungkin mereka hanya memiliki satu Tuan Feodal. Yang Kai perlu fokus berurusan dengan penguasa sarang tinta, sementara klan tinta hitam lainnya membutuhkan bantuan untuk menangani. Karena Dawn Squad harus tinggal di sini, dia hanya bisa meminta Old Turtle dan Profound Wind untuk datang. Karena saudara yang telah mengambil keputusan, kami akan bekerja sama. Adapun bagaimana kita harus bertindak, saya harap saudara yang dapat merencanakan dengan baik, kata Ma Gao dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, Yang Kai sudah mengambil keputusan, jadi dia dengan cepat menjelaskan situasinya kepada mereka. Ma Gao dan Cai Fang mengangguk berulang kali ketika mereka mendengar ini. Jika itu masalahnya, tidak akan sulit untuk menjatuhkan dua sarang tinta yang berdekatan. Jika mereka memiliki tenaga yang cukup, mereka dapat mengambil sebanyak yang mereka inginkan. Namun, jika dia mengambil terlalu banyak, akan ada terlalu banyak kekurangan, jadi itu belum tentu merupakan hal yang baik. Setelah diskusi singkat, Yang Kai bangkit dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, saya akan pergi sekarang, semua orang menunggu di sini untuk berita dariku. Ma Gao dan Cai Fang mengangguk, saudara Yang, hati-hati. Yang Kai melambaikan tangannya dan terbang keluar dari sarang tinta, langsung menuju ke area yang berdekatan. 5344. Biasanya, murid tinta hitam tidak berbeda dengan kultivator manusia biasa, jadi Yang Kai tidak perlu menggunakan kekuatan tinta di alam semesta kecilnya untuk menyamar. Jika dia benar-benar melakukan itu akan menjadi kesalahan besar. Namun, ada satu hal yang perlu dia perhatikan. Untuk murid tinta hitam evolusi besar, setelah 30.000 tahun berkultivasi, mereka yang bisa bertahan pada dasarnya adalah mereka yang telah menembus belenggu mereka. Dengan kata lain, sebagian besar murid tinta hitam ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Yang Kai telah melihat banyak murid tinta hitam di masa lalu, dan mereka semua memiliki semua jenis benjolan aneh di tubuh mereka. Karena itu, jika dia ingin menyamar sebagai murid tinta hitam, dia perlu memberi perhatian khusus pada hal ini. Untungnya, ini bukan masalah yang sulit baginya. Diam-diam mendesak kekuatan tinta di alam semesta kecilnya untuk berkumpul di lehernya, daging di lehernya menonjol seolah-olah itu telah menjadi tumor. Pada saat yang sama, kekuatan tinta tumbuh lebih kuat. Siapapun yang melihat ini tidak akan mengira dia adalah manusia biasa. Diam-diam menghitung jarak di antara mereka, tidak butuh lebih dari 2 jam untuk melintasi batas antara dua sarang tinta yang berdekatan dan melangkah ke wilayah mereka. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok kultivator klan tinta hitam mendekati mereka, jelas menyadari semacam gangguan. Yang Kai tidak mencoba menghindar, malah langsung bergegas. Pihak lain agak waspada, tetapi setelah melihat penampilan Yang Kai dari jauh, ekspresi pemimpin itu santai. Melihat satu sama lain, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan menyapa, salam, tuanku. Meskipun kekuatan murid tinta hitam Orde ke-7 mirip dengan Tuan Feodal,
di klan tinta hitam, status murid tinta hitam masih relatif rendah, jadi Yang Kai merasa tidak masalah untuk memanggilnya Tuan. Tuan feodal sedikit mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu di sini untuk mengumpulkan persediaan? Ya, Yang Kai menjawab. Dalam hati, dia merasa lega. Ketika dia sedang menyelidiki cincin ruang angkasa Tuan feodal klan tinta hitam, dia tahu bahwa orang ini telah melewati banyak sarang tinta, jika tidak akan ada begitu banyak bahan yang menumpuk di dalamnya. Dia benar-benar takut pihak lain sudah datang ke sini. Jika itu masalahnya, pasti tidak normal jika orang lain datang untuk mengumpulkan persediaan dalam waktu singkat. Dari kelihatannya, persediaan di sini belum dikumpulkan. Tuan feodal agak bingung, bagaimana dengan Tuan feodal Jiuka? Bukankah dia bertanggung jawab atas wilayah ini? Petik 2. Tuan feodal yang telah ditelan oleh Blood Crow disebut Jiuka. Nama klan tinta hitam sangat aneh, sangat berbeda dengan nama ras manusia dan memiliki gaya yang sangat kuno. Dia mungkin dipengaruhi oleh manusia di zaman itu. Yang Kai tersenyum pahit dan berkata, Tuan Jiuka berkata dia memiliki hal-hal lain untuk diurus, jadi dia meminta saya untuk datang ke sini menggantikannya. Berhenti sejenak, dia berbisik, Tuan juga tahu bagaimana leluhur tua ras manusia sedang berakting, bagaimana jika... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia memasang tampang tahu. Mendengar ini, Tuan feodal klan tinta hitam mencibir, orang ini benar-benar tahu bagaimana mengendur, bukankah dia takut para petinggi menyalahkannya? Sejujurnya, klan tinta hitam mana di daerah sekitarnya yang tidak takut dengan leluhur tua ras manusia yang tiba-tiba muncul? Bukannya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali leluhur tua ras manusia datang, klan tinta hitam akan dibunuh. Mereka telah membentuk garis pertahanan Ing Force di pinggiran, tetapi sebenarnya, mereka juga mengambil risiko besar. Karena mereka takut pada leluhur tua ras manusia dan tidak berani meninggalkan kota raja, masuk akal bagi mereka untuk menemukan murid tinta hitam untuk membantu mereka. Ikuti aku, kata Tuan feodal klan tinta hitam sebelum berbalik dan terbang kembali. Yang Kai mengangguk dan mengambil langkah maju, berdiri bahu-membahu dengan Tuan feodal klan tinta hitam, bertukar basa-basi dan mengatakan bahwa dia telah bekerja keras untuk semua orang selama beberapa hari terakhir ini. Seolah-olah dia adalah murid tinta hitam yang nyata. Tuan feodal juga orang yang banyak bicara. Melihat Yang Kai bertindak begitu akrab, dia malah mulai mengobrol dengannya. Namun, Yang Kai hanya menyemburkan omong kosong yang tidak berguna dan tidak berani mencoba mendapatkan informasi apapun, jangan sampai dia mengekspos dirinya sendiri. Setelah berjalan beberapa saat, Tuan feodal bertanya dengan santai, murid tinta hitam Tuan yang mana? Yang Kai waspada, tetapi dia tidak tahu apakah pihak lain hanya mengujinya atau hanya bertanya dengan santai. Jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan hanya menjawab, saya adalah bawahan Tuan Cekong. Posisi Cekong di Black Ink Clan cukup tinggi. Ketika dia bertarung dengan pasukan Barat dan Timur Great Evolution Pass, orang ini tampaknya bertanggung jawab atas perang dan memiliki banyak murid tinta hitam di bawahnya, jadi sulit untuk percaya dia tahu semuanya. Lupakan dia, bahkan Yang Kai sendiri telah menghabiskan bertahun-tahun di Blue Sky Pass. Ada begitu banyak tentara di Blue Sky Pass, tidak mungkin baginya untuk mengetahui semuanya. Bahkan jika dia seperti ini, klan tinta hitam pasti sama. Pertanyaan pihak lain kemungkinan besar hanya bertanya dengan santai, jadi selama dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kekurangan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak diketahui apakah orang ini akrab dengan Tuan wilayah Cekong. Mendengar ini, Tuan feodal klan tinta hitam mau tidak mau menoleh untuk melihat Yang Kai, mengerutkan kening, kamu adalah murid tinta hitam Tuan wilayah Cekong. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Apakah orang ini juga bawahan Cekong? Yang Kai diam-diam mengutuk nasib buruknya. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan nama Cekong, tetapi sekarang sepertinya dia baru saja menembak dirinya sendiri di kaki. Jika orang ini benar-benar bawahan Cekong, dia pasti akan mengenali bawahan murid tinta hitamnya. Melihat tatapan curiga di mata pihak lain menjadi lebih intens, Yang Kai segera menghela nafas dan berkata, saya sekarang adalah bawahan Tuan Cekong, sebelumnya saya adalah bawahan Tuan Zechung. Zechung telah meninggal di luar Great Evolution Pass sejak lama, jadi sekarang tidak ada yang membuktikan identitasnya. Sebagai salah satu bawahan Zechung, jika tuannya tewas dalam pertempuran, dia pasti harus tunduk pada penguasa wilayah lain. Kamu pernah berada di Great Evolution Pass sebelumnya. Tuan feodal klan tinta hitam tiba-tiba mengerti, tidak heran dia belum pernah melihat murid tinta hitam ini sebelumnya. Itu benar, Yang Kai mengangguk, berpikir bahwa orang ini benar-benar menjengkelkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut mengekspos dirinya terlalu dini,
dia akan menggunakan Azure Dragon Spear untuk menusuk mulut lawannya. Meskipun dia mengakuinya secara lisan, dia sebenarnya cukup waspada. Ada kesalahan dalam kata-katanya. Seperti yang diharapkan, pihak lain tidak bodoh. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, ketika Tuan Hongdi memimpin pasukannya untuk mundur dari Great Evolution Pass, dia memiliki kesepakatan dengan ras manusia Orde ke-8. Dia tidak hanya meninggalkan sarang tinta miliknya sendiri, tetapi semua murid tinta hitam Orde ke-7 dari Great Evolution Pass juga tertinggal. Bagaimana Anda menghindarinya dan mengikuti mereka kembali? Petik 2. Jika Yang Kai benar-benar berada di pihak Great Evolution Pass, mustahil baginya untuk muncul di sini. Yang Kai menghela nafas dan berkata, kami telah mencoba keluar dari Great Evolution untuk membantu kota raja, tetapi kami tidak pernah berhasil. Selama pertempuran besar kedua, saya terluka parah dan diambang kematian, jadi saya terpaksa berkeliaran di luar sampai Tuan Hongdi memimpin pasukannya menjauh dari Great Evolution Pass dan lewat di dekatnya sebelum saya mengikutinya kembali. Mengatakan terlalu banyak hanya akan menyebabkan kerugian. Kebohongan biasa akan membutuhkan lebih banyak kebohongan untuk ditutup-tutupi. Jika orang ini terus bertanya, Yang Kai tidak tahu apakah dia bisa menghilangkan keraguannya. Ekspresi kesedihan muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Pihak evolusi hebat telah bertarung dalam banyak pertempuran dan penguasa wilayah yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Bahkan Ordo ke-7 seperti saya seperti semut di medan perang. Sudah merupakan keajaiban bahwa saya selamat. Petik 2. Kata-kata ini sepertinya telah menyentuh hati pihak lain, menyebabkan dia menghela nafas panjang. Itu sama di kota raja, bahkan raja kerajaan, lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Ras manusia masih merupakan ancaman besar bagi klan tinta hitamku, cepat atau lambat kita akan melenyapkan mereka. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengangguk, hari itu akan datang. Dalam hatinya, dia mencibir. Jika Anda ingin memusnahkan ras manusia, bagaimana mungkin ras manusia tidak ingin memusnahkan klan tinta hitam? Kebencian antara kedua ras tidak dapat didamaikan dan tidak dapat hidup berdampingan di alam semesta yang luas ini. Selama sisa perjalanan, Tuan Feodal tetap diam. Yang Kai juga senang melakukannya. Sikap pihak lain dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak meragukannya. Sekarang setengah dari rencananya telah berhasil, setengah sisanya akan bergantung pada apakah dia berhasil merebut sarang tinta. Sesaat kemudian, di depan sarang tinta, semua klan tinta hitam kembali. Tuan Feodal berbalik dan berkata kepada Yang Kai, tunggu di sini, persediaannya ada pada Tuan Feodal Maobo, saya akan mengambilnya dan memberikannya kepada Anda. Terima kasih banyak, Tuan. Yang Kai mengangguk sedikit. Maobo sepertinya adalah nama Tuan Feodal sarang tinta ini, penguasa tempat ini. Pemimpin klan tinta hitam yang membawanya kembali kemungkinan besar adalah bawahan Maobo. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan klan tinta hitam, dia memiliki pemahaman tentang situasi mereka. Di bawah komando Tuan Wilayah, jumlah Tuan Feodal sangat tinggi, dari beberapa ratus hingga 1000. Namun, ada kurang dari 100 orang yang benar-benar dapat memiliki sarang tinta mereka sendiri. Sebagian besar Tuan Feodal memiliki kultivasi Tuan Feodal, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki sarang tinta. Dalam keadaan normal, Tuan Feodal yang tidak memiliki sarang tinta ini akan memilih untuk tunduk kepada mereka yang memiliki sarang tinta, yang dianggap sebagai atasan dan bawahan, hubungan kerja sama. Lagi pula, Tuan Feodal dengan sarang tinta juga ingin wilayah mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dengan cara ini, ketika mereka dipanggil untuk melawan ras manusia, mereka tidak hanya akan mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar, tetapi mereka juga akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Penguasa sarang tinta pertama yang ditempati oleh pasukan Fajar bernama Bogao, dan ada Tuan Feodal lain di sana, yang telah ditelan oleh gagak darah. Situasinya sangat mirip dengan sarang tinta di sini. Di bawah persepsi Yang Kai, hanya ada 2 Tuan Feodal di sini. Salah satunya adalah orang yang baru saja membawanya kembali, sementara yang lain adalah orang yang menjaga sarang tinta bernama Mao Bo. Adapun yang lain, mereka semua klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah, tidak terlalu banyak, kurang dari 50. Itu bisa diselesaikan. Akan lebih baik jika Maobo itu bisa keluar dari sarang tinta. Setelah merenung sejenak, Tuan Feodal klan tinta hitam kembali dan menyerahkan cincin luar angkasa kepada Yang Kai. Persediaannya ada di sini. Yang Kai mengambilnya dan berpura-pura memeriksanya sebelum menyimpannya. Agaknya, klan tinta hitam tidak akan berani mencoba menyematkan apapun tentang masalah ini. Mengepalkan tinjunya, Yang Kai menoleh ke Tuan Feodal dan berkata, terima kasih banyak, saya akan menuju ke lokasi berikutnya. Tuan Feodal mengangguk sedikit. Yang Kai berbalik, tetapi setelah mengambil beberapa langkah,
dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berteriak dengan kesal, "Aku lupa sesuatu." Tuan Feodal bertanya, "Apa itu?" Melihat sekeliling dengan hati-hati, Yang Kai berkata dengan suara rendah, "Tuan penguasa wilayah telah menemukan jejak hilangnya leluhur tua ras manusia." Sebelum ini, Tuan Cekong memerintahkan Tuan Feodal untuk bekerja sama dan menyelidiki masalah ini untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mendengar ini, mata Tuan Feodal berbinar, Tuan wilayah telah menemukan jejak. Selama bertahun-tahun, klan tinta hitam telah menderita banyak kerugian di tangan leluhur tua ras manusia, tetapi bahkan sekarang, mereka masih tidak tahu bagaimana leluhur tua ras manusia menghilang tanpa jejak. Ini bukan hanya titik sakit bagi raja kerajaan dan tuan wilayah, tetapi juga sumber ketakutan bagi tuan-tuan feodal di daerah pinggiran. Jika mereka dapat memahami hal ini, ketakutan mereka terhadap ras manusia akan sangat berkurang di masa depan. 5345. Mendengar Yang Kai mengatakan bahwa penguasa wilayah telah menemukan jejak hilangnya leluhur tua ras manusia, Tuan Feodal sangat gembira. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, masalah ini rahasia. Sebelum pergi, Tuan Cekong memerintahkan Tuan Feodal di pinggiran untuk menggunakan sarang tinta untuk menyelidiki. Menyelidiki apa? Tuan Feodal bertanya dengan suara rendah. Memeriksa sesuatu, kata Yang Kai sambil mengeluarkan Space Spirit Bed dan menyerahkannya kepada Tuan Feodal. Ini dia. Apa ini? Tuan Feodal mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat, tetapi tidak dapat melihat apapun. Yang Kai dengan ramah menjelaskan, "Saya tidak tahu benda apa ini, tetapi penguasa wilayah harus mengetahuinya, tetapi yang dapat saya konfirmasi adalah bahwa leluhur tua ras manusia menggunakannya untuk melakukan perjalanan di dekat kota raja. Ada energi aneh yang tertinggal di sana." Gumam Tuan Feodal. Yang Kai berkata dengan sabar, "Itu seharusnya kekuatan prinsip luar angkasa." Prinsip luar angkasa. Titik. Tuan Feodal tiba-tiba mengerti, tidak heran. Dia jelas telah mendengar tentang prinsip luar angkasa. Seharusnya ada cukup banyak hal seperti itu di sekitar kota raja, jadi kita harus mencari dengan hati-hati. Selain itu, saya ingin meminta Sir Maobo untuk mundur selangkah dan mengingat aura benda ini. Tuan Maobo saat ini menjaga sarang tinta, jadi dengan kekuatan sarang tinta, akan lebih mudah untuk menyelidikinya. Petik 2. Itu benar. Tuan Feodal mengangguk dan menyerahkan manik roh antariksa kembali kepada Yang Kai. "Tunggu sebentar, aku akan bertanya pada saudara Maobo." "Terima kasih." Yang Kai berterima kasih. Tuan Feodal sekali lagi memasuki sarang tinta, dan tidak lama kemudian, Tuan Feodal lain keluar bersamanya. Melihat Yang Kai, dia tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangannya, "Tunjukkan padaku benda itu." Yang Kai dengan santai melemparkannya dan menyeringai, "Tuan, tolong perhatikan baik-baik." 10 manik-manik roh luar angkasa terbang menuju dua tuan feodal. Kedua tuan feodal klan tinta hitam tercengang. Sangat banyak. Ini terutama berlaku untuk tuan feodal yang telah berkomunikasi dengan Yang Kai sebelumnya. Dia berpikir bahwa karena artefak ini adalah sesuatu yang digunakan oleh leluhur tua ras manusia untuk bepergian, itu pasti sangat berharga dan langka. Namun, Yang Kai tiba-tiba membuang 10 dari mereka benar-benar tidak terduga. Sebelum mereka bisa mengetahuinya, Space Spirit Beds tiba-tiba melepaskan fluktuasi energi yang aneh, dan segera setelah itu, sosok muncul seperti hantu. Setiap Space Spirit Bed berhubungan dengan satu sosok. 10 dari mereka, sama dengan 10 orang. Ruang di sekitarnya juga membeku, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Apa yang sedang terjadi? Kedua tuan feodal agak tercengang, dan banyak master klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah juga bingung. Membunuh. Yang Kai berteriak sambil menusukkan tombaknya ke arah penguasa wilayah Maobo. Orang ini adalah penguasa sarang tinta, jadi setelah berurusan dengannya terlebih dahulu, klan tinta hitam lainnya tidak perlu ditakuti. Begitu Cai Fang dan yang lainnya muncul, mereka menyebar ke segala arah. Dengan Cai Fang sebagai pemimpinnya, dua Master Ordo ke-7 lainnya bergegas menuju tuan feodal lainnya dan menggunakan segala macam metode pembatasan. 7 Open Heaven Orde ke-7 lainnya seperti serigala dalam kawanan domba, dengan kejam menyerang klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah. "Kamu, ras manusia!" Maobo berteriak ngeri. Pada titik ini, jika dia masih tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap ras manusia, dia tidak akan hidup sia-sia. Dia tidak bisa mengerti bagaimana orang ini, yang terlihat seperti murid tinta hitam, bisa menjadi ras manusia normal, tapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Pikirannya langsung berkomunikasi dengan sarang tinta, menyebabkannya sedikit berdengung saat sejumlah besar kekuatan tinta melonjak ke arahnya. Di pihak tuan kerajaan klan tinta hitam, dia bisa menggunakan kekuatan sarang tinta di dekat kota raja untuk meningkatkan kekuatannya.
Tuan feodal juga bisa melakukan hal yang sama, tetapi kekuatan mereka tidak semengerikan tuan kerajaan. Pada saat hidup dan mati ini, tuan feodal ini secara alami harus melakukan yang terbaik. Namun, tombak itu bahkan lebih cepat, dengan mudah menghancurkan penghalang pertahanan Maobo dan menusuk dahinya. Mata Maobo melotot tak percaya. Dia bukan orang lemah di antara tuan feodal dan bahkan secara pribadi membunuh master ras manusia Orde ke-7. Orang di depannya ini hanyalah Open Heaven Orde ke-7, tetapi dia tidak dapat menahan tombak itu. Kekuatan dahsyat menyapu, menyebabkan kepala Maobo meledak dan mayat tanpa kepala bergoyang sedikit. Tanpa bimbingannya, sarang tinta yang berdengung juga menjadi tenang. Yang Kai melintas ke depan dan menghancurkan mayat Maobo menjadi berkeping-keping sebelum bergegas ke sarang tinta. Dia tidak tahu apakah ada klan tinta hitam lain di dalam sarang tinta, jadi dia dengan cepat masuk ke dalam untuk mengendalikan mereka. Pertempuran di luar tidak lagi di bawah kendalinya. Cai Fang dan yang lainnya secara alami akan menyelesaikan masalah ini. Memang ada beberapa klan tinta hitam peringkat tinggi di sarang tinta, tetapi tidak satupun dari mereka yang bertanggung jawab. Maobo telah berada di sarang tinta selama ini, jadi anggota klan tinta hitam pangkat tinggi tidak berani bertindak gegabah. Memegang tombaknya, Yang Kai bergegas maju dan setelah memastikan bahwa semua anggota klan tinta hitam di sarang tinta telah jatuh, dia keluar dari ruangan. Melihat ke atas, pertempuran sudah berakhir. 10 Master Open Heaven pangkat tinggi yang dipimpin oleh pemimpin tim penyu tua untuk berurusan dengan satu tuan feodal klan tinta hitam dan kelompok yang terdiri dari kurang dari 50 klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah bukanlah hal yang sulit untuk dihadapi. Di bawah pemboman Cai Fang dan dua lainnya, tuan feodal yang telah membawa Yang Kai kembali hanya bertahan kurang dari 5 napas waktu sebelum mati, dan benih kecil yang tersisa tidak dapat menyebabkan masalah. Pada saat Yang Kai muncul dari sarang tinta, tidak hanya semua anggota klan tinta hitam di luar mati, bahkan medan perang telah dibersihkan oleh Cai Fang dan yang lainnya. Masuk. Yang Kai memberi isyarat. Cai Fang dan yang lainnya masuk. Memasuki sarang tinta, Cai Fang segera melepaskan kapal perang penyu tua dan semua orang mendarat di geladak, saling memandang dan tertawa. Apakah ada masalah? Cai Fang bertanya dengan suara rendah. Yang Kai menggelengkan kepalanya, seharusnya baik-baik saja. Pertempuran di sini telah berakhir dengan sangat cepat, dan jarak antara mereka dan sarang tinta lainnya tidak dekat, sehingga gelombang kejut tidak akan mencapai mereka. Aku akan pergi menjemput orang-orang, kata Yang Kai lagi, mengaktifkan prinsip luar angkasa dan menghilang, hanya menyisakan manik roh luar angkasa. Segera, Yang Kai kembali dan membuka pintu ke alam semesta kecilnya. 40 orang berjalan keluar satu demi satu. Mereka semua adalah anggota pasukan penyu tua. Sebelumnya, untuk memudahkan pergerakan, semua anggota pasukan penyu tua di bawah Orde ke-7 telah ditempatkan di sisi pasukan Fajar. Sekarang sarang tinta telah diturunkan, mereka membutuhkan pasukan penyu tua untuk menjaganya, jadi tentu saja mereka harus membawa orang-orang mereka ke sini. Kekuatan tinta sarang tinta sangat kaya, dan bahkan Orde ke-7 tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Meskipun pil pengusir tinta hitam berguna, itu tidak cocok untuk menggunakannya terus-menerus untuk waktu yang singkat. Kapal perang ras manusia bisa memberikan perlindungan besar di sini. Selama arai roh pelindung kapal perang tidak rusak, tidak ada risiko terkorosi oleh angkatan tinta. Setelah menetap dengan tim penyu tua, Yang Kai tidak berhenti dan segera menuju sarang tinta ketiga yang berdekatan. Dengan pengalaman sebelumnya, perjalanan ini menjadi lebih mudah baginya. Ketika dia melakukan kontak dengan tim dari klan tinta hitam yang datang untuk menyelidiki situasi, Yang Kai tidak mengatakan dia ada di sini untuk mengumpulkan persediaan, lagi pula, alasan seperti itu cukup berisiko. Jika tuan feodal klan tinta hitam yang telah terbunuh sebelumnya datang ke sini dan mengumpulkan sumber daya, dia harus menemukan cara untuk menjelaskan. Mengatakan bahwa kota raja telah memecahkan misteri keberadaan leluhur tua ras manusia, jadi semua tuan feodal yang ditempatkan di sarang tinta di luar harus bekerja sama untuk menyelidiki. Benar saja, pihak klan tinta hitam tidak curiga. Tidak hanya mereka tidak curiga, mereka bahkan menjadi sangat bersemangat. Bagi mereka, jika mereka bisa mengungkap misteri keberadaan leluhur tua ras manusia, situasi masa depan mereka akan jauh lebih aman. Sesampainya di depan sarang tinta ketiga, Yang Kai menggunakan manik roh luar angkasa untuk dengan mudah memancing tuan sarang tinta. Menggunakan trik yang sama, Yang Kai membuang segenggam manik-manik roh luar angkasa dan menyerbu ke arah master klan tinta hitam. Namun, kali ini, dia bekerja sama dengan tim Magao. Satu demi satu tim elit, dengan pengecualian pasukan Fajar Yang Kai, yang jauh lebih kuat, tim yang tersisa semuanya sama kuatnya. Di bawah kerjasama 10 Master Orde ke-7,
klan tinta hitam di sisi sarang tinta dengan cepat dimusnahkan. Dengan demikian, sarang tinta ketiga berhasil disita. 3 sarang tinta yang berdekatan telah menempati ruang besar di pinggiran garis pertahanan seluruh klan tinta hitam, dan sekarang setelah mereka ditangkap, sebuah lubang telah muncul di garis pertahanan klan tinta hitam. Selama Great Evolution Pass sedikit menyamar, ia akan mampu melewati lubang ini dan bergegas menuju bagian belakang garis pertahanan klan tinta hitam. Agaknya, evolusi hebat telah menyiapkan semacam arai ilusi, menyamarkannya tidak akan terlalu sulit. Saat ini, ada 3 sarang tinta, dengan pasukan Fajar menjaga satu, pasukan Penyu Tua menjaga yang lain, dan pasukan Angin Mendalam menjaga satu, jadi itu relatif damai. Seiring berjalannya waktu, sulit untuk mengatakannya. Klan tinta hitam pasti memiliki hubungan satu sama lain, tetapi menunda mereka selama 10 hari atau setengah bulan seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah setengah bulan, Great Evolution telah tiba. Selama Great Evolution Pass dapat menembus garis pertahanan, pihak mereka akan dapat menunda selama beberapa hari lagi. Pada saat itu, bahkan jika klan tinta hitam menyadari hal ini, akan sulit bagi mereka untuk merespons tepat waktu. Paling tidak, akan sulit bagi pasukan klan tinta hitam yang ditempatkan di luar perimeter untuk bergegas kembali ke kota raja dan membantu mempertahankannya. Dengan demikian, kekuatan pertahanan kota raja klan tinta hitam akan melemah. Awalnya, Yang Kai berpikir bahwa menjatuhkan 3 sarang tinta yang berdekatan sudah cukup, dan ini juga merupakan persyaratan minimum untuk Great Evolution Pass untuk secara diam-diam menerobos garis pertahanan. Tapi sekarang dia punya ide bagus, Yang Kai merasa dia bisa mengambil sarang tinta lagi. Bukannya dia tidak ingin mengambil lebih banyak, hanya saja dia tidak memiliki cukup tenaga. Saat ini, masing-masing dari 3 tim bertanggung jawab untuk menjaga satu, sementara dia sendiri yang bisa menjaga yang keempat. Jika ada yang kelima, tidak akan ada yang menjaganya. Lagi pula, tanpa perlindungan kapal perang, akan sulit bagi yang lain untuk bertahan lama di sarang tinta. 3 sarang tinta adalah persyaratan terendah. Jika ada 4, tentu akan lebih baik, dan toleransi terhadap kesalahan akan lebih tinggi. Karena ini masalahnya, Yang Kai tidak ragu-ragu dan memberikan nasihat kepada Dawn Squad sebelum melanjutkan perjalanannya. Menurunkan sarang tinta keempat tidak membutuhkan banyak usaha, sama seperti 2 sebelumnya. Yang Kai hanya menggunakan manik-manik roh luar angkasa untuk menjelaskan berbagai hal. Klan tinta hitam sangat waspada terhadap leluhur tua ras manusia. Ketika mereka mendengar bahwa penguasa wilayah telah memecahkan misteri keberadaan leluhur tua ras manusia, mereka semua sangat gembira dan Yang Kai dengan mudah menangkap tuan feodal yang menjaga sarang tinta. Tetapi mereka tidak berharap untuk menyambut tombak Yang Kai. Kali ini, Sen Ao dan yang lainnya dari pasukan Fajar bekerja sama dengannya. Setelah mengalahkan Ignes, orang-orang dari Dawn Squad tidak tinggal dan malah menggunakan Universe Escape Law mereka untuk kembali ke Breaking Dawn. Yang Kai tinggal sendirian, berjaga-jaga di kedalaman sarang tinta untuk memantau situasi di luar. Selama beberapa hari, semuanya tenang dan damai. Ia sesekali menghubungi ketiga tim tersebut, namun ia tidak menemukan hal yang aneh di wilayahnya masing-masing.